ya rata-ratanya sih dibilang 47,8 ya. Cuman mungkin tadi ada yang jawabannya mungkin benar tapi cara menulisnya salah, yaitu nanti harus dikoreksi oleh manusia ya. Tapi kalau hasil koreksinya komputer ya nilainya itu sudah kelihatan sih gitu ya. Nah, kalau memang saya lihat secara basic bilangan kompleksnya sudah cukup bagus, tapi mungkin yang di sini mayoritas banyak yang salah itu adalah yang soal nomor 4 ya, yang pembagian. Bapak, berarti soal nomor 4 dan soal nomor 3 ya, mayoritas yang banyak yang salah. Enggak, ada nomor 3 relatif banyak yang betul, nomor 4 yang relatif banyak yang salah. Ya, tapi berarti secara basically bilangan kompleksnya sudah bagus lah. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya saya akan cerita tentang masalah derivatif atau fungsi analitik pada bilangan kompleks. Ya, jadi dalam beberapa case tertentu nanti bilangan kompleks itu bisa ditulis dalam bentuk suatu fungsi limit kontinuitas misalnya gitu ya, untuk kita mempelajari analisis kompleks tentunya gitu. Nah, di mana nanti kita coba bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi untuk derivatif pada bilangan kompleks. Nah, sebelum saya bercerita tentang bagaimana fungsi analitik tadi, saya coba akan cerita tentang bidang tadi ya, yang kita sebut sebagai bidang kompleks ya, atau kompleks plane tadi ya. Jadi tadi kita sudah melihat ada yang namanya unit circle ya. Unit circle itu adalah suatu lingkaran pada bidang kompleks yang memenuhi persamaan absolut Z sama dengan 1. Ya. Jadi dia adalah suatu lingkaran ya, dengan jari-jari sama dengan 1 ya, dengan titik pusat lingkarannya itu berada di titik 0 dan 0 ya. Tapi bisa juga nanti suatu lingkaran tadi gitu ya, itu tidak mempunyai titik pusat di 0 sama dengan 0, tapi di suatu titik A, di mana ketika kita punya suatu lingkaran yang kita gambarkan pada suatu bidang kompleks, di mana dia memenuhi persamaan Z minus A, absolutnya itu sama dengan rho. Maka nanti itu bisa digambarkan seperti gambar yang tengah, ya, gambar yang kedua, di mana A ini, ya kan, ya, itu juga merupakan suatu bilangan kompleks, gitu. Di mana Z dikurangi dengan A, ya, bilangan kompleks dikurangi dengan bilangan kompleks A, absolutnya itu sama dengan dari jari-jari dari lingkarannya. Ya, bisa sama dengan 1, bisa juga tidak sama dengan 1. Nah, tapi ada yang menarik yang disebut sebagai anulus gitu. Ada suatu daerah, ya, ada suatu daerah, ada suatu region di dalam suatu bilangan kompleks, di mana region dari suatu bilangan kompleks itu bisa dituliskan seperti persamaan rho 1 minus absolut Z minus A, ya. Rho 1 lebih kecil dari absolut Z minus A, lebih kecil dari rho 2 gitu. Nah, ini yang disebut sebagai suatu anulus gitu ya. Jadi dia tidak berupa garis tapi berupa bidang gitu, berupa suatu disk gitu ya. Di mana disknya ini ya kan dia mempunyai dua buah lingkaran ya, mempunyai dua batas lingkaran yang berbeda jari-jarinya. Yang satu itu adalah rho 1, yang satunya itu lagi adalah rho 2 gitu. Di mana di sini disebutnya sebagai ada istilahnya
apa ya istilahnya interior gitu ya, ada disk interiornya, ada disk eksteriornya, ada disk yang di bagian dalam, ada disk yang di bagian luar gitu. Nah, sehingga Z minus A yang di antara row 1 dengan row 2 itu disebut sebagai open annulus gitu ya, berupa suatu apa namanya cincin ya, cincin lingkaran gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat ya bagaimana konsep dari suatu himpunan ya. Konsep dari suatu himpunan di dalam bidang kompleks ya. Ketika kita bicara tentang apa namanya bilangan real ya, kita bisa bicara masalah himpunan. Ya, himpunan gitu adalah ya atau himpunan bilangan gitu ya. Himpunan bilangan itu adalah sekumpulan dari suatu bilangan yang memenuhi apa namanya yang memenuhi suatu ya kriteria tertentu gitu ya, suatu kumpulan atau suatu bilangan. Jadi hal yang sama dengan apa namanya bilangan real, maka pada bilangan kompleks itu juga mengenal konsep bilangan ya, gitu. Nah, kita menyebutnya sebagai apa? Point set ya. Kumpulan dari titik-titik gitu. Ya, kumpulan dari suatu titik-titik di dalam suatu bidang kompleks. Jadi suatu kumpulan titik-titik di dalam suatu bilangan kompleks itu adalah suatu apa? Sort of collection ya, kumpulan gitu. Dari apa namanya? Banyak titik gitu ya. Baik dia infinite atau finite gitu. Baik dia tak berhingga atau berhingga. Ya. Jadi misalnya kalau kita apa namanya kita lihat dalam bilangan real misalnya, ya di bilangan real ada namanya himpunan bilangan genap, ada kumpulan bilangan ganjil. Nah itu kan berapa jumlah kumpulan bilangan genap pada bilangan real. Nah itu kan secara jumlah dia infinite gitu, ya, dia infinite gitu. Ya, dia infinite gitu, dimana apa namanya kita nggak ada yang bisa tahu berapa jumlah bilangan genap pada bilangan real. Tapi kalau misalnya berapa jumlah bilangan jumlah bilangan ganjil antara 0 sampai dengan 100, nah itu disebut sebagai finite. Ya, jumlahnya juga cukup banyak. Gitu. Nah, kumpulan itu tadi, ya suatu set dari S tadi, itu bisa disebut sebagai apa? Open, ya, terbuka. Maka si kumpulan S tadi itu bisa disebut sebagai open itu jika ya setiap titik-titik di dalam S-nya tadi itu mempunyai neighborhood, mempunyai apa namanya neighborhood itu apa tetangga gitu ya istilahnya ya, punya area gitu, lingkungan, ya kan, yang berisikan dari titik-titik tadi, ya, yang merupakan bagian dari CS. Itu yang disebut sebagai open. Gitu. Misalnya, sebagai contoh misalnya, titik-titik di dalam suatu apa namanya bagian dalam dari suatu lingkaran, ya, dari suatu kumpulan, di mana ya kan areanya tadi, gitu ya, titik-titik tadi itu merupakan setengah bagian dari bidang tersebut misalnya. Nah itu yang disebut sebagai open. Nah kumpulan S itu juga bisa disebut sebagai connected, ya, berhubungan. Dimana ketika dia disebut sebagai connected itu apabila dua dari titik-titik tadi itu bisa terkoneksi satu dengan lain dalam suatu formula, gitu, dalam suatu persamaan. Makanya nanti antara open dan connected itu kita punya yang disebut sebagai namanya domain. Ya, misalnya domain itu berarti adalah suatu
suatu acuan gitu ya, suatu acuan dari suatu formula. Misalnya contoh, ketika kita bilang ada mobil bergerak, nah itu kita harus punya domainnya. Domainnya itu apa? Domainnya adalah X dan domainnya itu adalah T, posisi dan waktu. Gitu. Ya, maka nanti kumpulan-kumpulan tadi itu bisa berupa bisa berupa connected atau open itu, ya kan? Maka itu yang disebut sebagai domain. Jadi gabungan dari suatunya. Nah, ada istilahnya namanya komplement. Ya, komplement. Komplement itu adalah yang dia tidak merupakan bagian dari S. Jadi di luar dari himpunan S itu yang disebut sebagai komplement. Jadi kalau misalnya suatu himpunan itu elemen dari S, yang bukan elemen dari S itu yang disebut sebagai komplement. Nah, suatu S itu disebut sebagai tertutup jika komplemennya itu terbuka. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian ada yang disebut sebagai batas, ya, titik-titik batas atau boundary. Di mana yang disebut sebagai batas itu adalah suatu titik-titik pada suatu area tadi, suatu lingkungan tadi, yang dia itu juga merupakan bagian dari S, tapi dia juga bukan bagian dari S, gitu. Itu yang disebut sebagai boundary point, titik batas. Jadi suatu batas itu sebenarnya bukan masuk dalam yang ke dalam atau juga tidak bisa masuk ke bagian yang luar, gitu. Tapi dua-duanya ada di dalam boundary tadi. Gitu. Nah, ada yang disebut sebagai region, area. Ya. Nah, di mana area itu adalah penggabungan antara domain tadi, open and connected points tadi, ya kan, digabung dengan semua area boundary-nya. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai region atau batas. Nah, ketika kita bicara masalah bilangan kompleks tadi, maka ada suatu fungsi yang nantinya merupakan terhadap suatu bilangan kompleks gitu. Jadi ketika misalnya kita pernah punya bilangan real, ada fx, ya, di mana x-nya itu bilangan real. Ada ft misalnya, fungsi waktu misalnya, di mana t-nya itu adalah bilangan real. Nah, ini adalah fz, di mana z-nya itu adalah suatu bilangan kompleks, maka f-nya itu sendiri disebut sebagai complex function. Gitu. Nah, di mana yang namanya fz itu, ya, itu merupakan atau ekuivalen gitu ya, ekuivalen terhadap suatu real function u dan v. Jadi u dan v-nya itu adalah suatu fungsi real, di mana function kompleksnya itu fz-nya itu sama dengan u tambah iv gitu. Jadi ada suatu kompleks function itu merupakan pasangan dari fungsi real u dan v, di mana u-nya itu nanti adalah komponen real dari suatu fungsi realnya dari suatu fungsi kompleks, dan v-nya itu merupakan fungsi imajinernya, fungsi komponen imajinernya dari kompleks function tadi. Gitu. Nah, ketika Z-nya itu bervariasi, berubah-ubah dalam suatu domain S tadi, maka Z itu disebut sebagai variabel kompleks. Jadi kan selama ini ketika kita tentang bilangan real, ya realnya itu adalah variabel real, bilangan real. Nah, ini Z ini bervariasi dalam suatu area tertentu S, subset dari suatu S tadi, gitu ya. Nah, maka Z itu disebut sebagai variabel kompleks atau kompleks variabel. Nah, S itu sendiri itu disebut sebagai domain, ya. Ya kan. Jadi domain itu apa? Tadi saya bilang domain itu adalah suatu reference, ya, suatu reference. Nah, cuman reference-nya ini itu merupakan suatu kompleks variabel, merupakan suatu bilangan kompleks, suatu variabel yang terpenuhinya dari suatu bilangan kompleks. Nah, suatu fungsi fz itu dikatakan mempunyai limit
ya, apabila si Z-nya tadi mendekati suatu titik yang disebut sebagai Z0. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya sama sebenarnya dengan bilangan real. Jadi limit dari suatu fungsi dalam bilangan real itu apabila bilangan realnya itu mendekati suatu bilangan real tertentu. Gitu. Jadi ketika kita punya suatu fz, dibuat limit z-nya itu mendekati suatu z, itu sama dengan nilai limitnya, nilai L-nya, limitnya. Gitu. Jadi ketika kita punya suatu apa namanya fungsi, ya ini misalnya gambar yang ini, ya kan? Ini kan berarti sebuah fz, gitu. Suatu fz. Nah, di mana suatu fz ini pada suatu nilai tertentu z dibuat z-nya itu mendekati dari z0, gitu kan? Maka ketika dari suatu itu tadi dia mendekati suatu limitnya ini tadi, gitu, pada dimensi u dan v. Ya, pada fungsi apa namanya u dan v. U-nya ini sama, ini adalah realnya, yang ininya adalah imaginernya. Ya. Nah, begitu juga dengan sifat yang disebut sebagai continuity. Ya, sama juga dengan ketika kita bicara masalah bilangan real, ya kan? Maka suatu apa namanya? Suatu fungsi yang merupakan bilangan kompleks itu juga bisa continuous. Ya, jadi suatu fz dikatakan dia continuous pada saat z sama dengan z0 jika fz0-nya itu bisa didefine. Sebagai apa? Limit z mendekati z0 fz itu sama dengan fz0. Maka ini sifat kontinuitas dari suatu apa namanya kompleks variabel. Nah, jadi suatu kompleks variabel itu juga bisa sifatnya continuous, gitu. Bisa juga nanti di-split kalau misalnya kita bicara masalah apa namanya fungsi z kompleks dalam digital misalnya. Nah, begitu juga dengan derivatif. Jadi kita bisa mencari derivatif turunan dari suatu suatu fungsi kompleks. Gitu. Jadi ketika kita punya suatu fungsi kompleks, kita bisa menghitung derivatifnya. Berapa sih derivatifnya? Ya kan pada suatu titik z0 ditulis sebagai f aksen z0. Jadi f aksen z0 itu adalah turunan f aksen itu merupakan turunan dari suatu fungsi kompleks pada suatu nilai z0 tertentu. Di mana f aksen z0 itu sama dengan limit delta z mendekati 0, fz0 tambah delta z minus fz0 dibagi dengan delta z. Jadi sebenarnya kalau fungsi ini itu dikembalikan kepada bilangan real, ya sebenarnya sama. Jadi f aksen dari suatu bilangan real itu, atau turunan dari suatu fungsi real itu kan sama dengan juga limit dari suatu bilangan. Jadi misal f aksen x itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x minus fx0 dibagi dengan delta x. Gitu. Nah, cuman memang konsep ini dibawa kepada konsep apa namanya bilangan kompleks, gitu. Ya, jadi dibawa pada konsep bilangan kompleks. Ya. Jadi secara apa namanya, secara konsepnya gitu ya sama, cuman memang bedanya variabelnya adalah merupakan variabel kompleks. Nah, bagaimana differentiation rules-nya gitu. Jadi bagaimana aturannya ya untuk kita bisa membuat atau bisa suatu fungsi f dan g tadi itu merupakan differentiable function, gitu. Suatu fungsi yang dapat diturunkan. Gitu. Jadi artinya yang perlu diingat adalah tidak semua fungsi kompleks itu ada turunannya. Ya, tidak semua fungsi kompleks ada turunannya. Begitu juga dengan bilangan fungsi real sebenarnya. Gitu.
ada differentiation rules-nya. Nah, misal ketika kita punya suatu function kompleks gitu ya, function kompleks f gitu ya, maka berlaku CF aksen itu sama dengan C kali F aksen. Ya. Jadi ketika kita punya ada suatu C, di mana C itu suatu konstanta, ya, C dikali F diturunkan, itu sama dengan C dikali turunan dari F. Ketika kita semua punya function F tambah G diturunkan, itu sama dengan turunan F ditambah dengan turunan G. Ya. Begitu juga perkalian, ketika kita punya FG, baru kemudian didiferensiasikan, itu sama dengan F aksen G ditambah dengan FG aksen. Jadi sebenarnya formula ini juga bisa sudah kita dapatkan pada bukan bilangan kompleks. Nah, bagaimana pembagian? Juga sama, gitu. Kalau kamu pernah masih ingat tentang bagaimana differentiation rules pada bilangan real, ya berlaku juga seperti ini. Gitu. Jadi diferensiasi rules-nya sama nih antara bilangan kompleks dengan bilangan real. Gitu. Jadi tidak berbeda. Gitu. Yang berbeda apa? Yang berbeda nanti adalah dia variabelnya merupakan variabel kompleks. Oke. Nah, berikutnya yang kita sebut sebagai fungsi analitik, ya, analytic function. Jadi yang namanya analisis kompleks atau kompleks analisis, ketika kita mau melakukan analisis tapi pada domain yang kompleks, pada variabel kompleks, itu akan bagaimana kita berkonsentrasi untuk apa ya istilahnya konsep, teori dan aplikasi dari analytic function ini, gitu. Sehingga nantinya suatu fungsi fz ini itu bisa diturunkan atau tidak, gitu. Maka kita harus memperhatikan bagaimana teorema pada pendekatan analytic function ini. Nah, di sini dikatakan suatu fungsi fz itu dikatakan analitik pada suatu domain D jika fz-nya itu bisa didefine dan bisa diturunkan untuk semua titik-titik pada domain D tadi. Atau dengan kata lain, fungsi fz-nya itu bisa dikatakan analitik ya, pada suatu titik Z sama dengan Z0 pada domain D jika fz-nya itu analitik untuk di lingkungan sekitarnya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa suatu analytic function ya, maka dia merupakan suatu fungsi yang bisa dilakukan analitiknya, bisa dilakukan analisisnya pada domain-domain tertentu, pada domain-domain yang disebutkan tadi. Gitu. Ya, sehingga dengan kata lain, suatu suatu fungsi analitik tadi, analitik function tadi, gitu ya, itu bisa diturunkan untuk semua titik-titik di dalam Z0 Z0-nya tadi, di sekitar Z0-nya tadi. Gitu. Ya. Oke, nah ini kalau belajar matematik kita ngawang-ngawang. Gitu. Tapi kalau nanti kita bicara masalah aplikasinya memang nggak akan cukup juga gitu. Tapi kalau kita lihat ini sangat berkaitan dengan misalnya kalau di instrumentasi itu ya sistem kendali atau sinyal pengolahan sinyal gitu. Dia banyak membuat suatu analytic function gitu untuk melihat karakteristik dari suatu sistem. Nah, kita mengenal ada yang disebut sebagai fungsi rasional atau rational function. Jadi rational function dari fz itu merupakan pembagian dari dua polinomial yang masing-masing polinomialnya itu merupakan fungsi dari bilangan kompleks. Gitu.
Nah, di mana FZ ini itu bisa disebut analitik ya pada semua area, kecuali itu pada suatu titik di mana HZ-nya sama dengan 0. Ya udah pasti ketika HZ-nya sama dengan 0, berarti kan di sininya sama dengan 0, ya kan? Berarti nanti FZ-nya tidak akan ada solusi. Ya, di mana nanti FZ-nya itu dituliskan dalam bentuk non-negative integer powers. Ya, dalam bentuk polinomial. FZ sama dengan C0 tambah C1 pangkat Z pangkat 1, C2 pangkat Z pangkat 2, tambah C3 Z pangkat 3, sampai dengan Cn Z pangkat N. Ya, baik nanti FZ-nya ketika HZ-nya sama dengan 1 maupun ketika ada nanti HZ-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, belum, jadi, Pak. Ya, silakan. Oh, belum. Ya, jadi memang kalau secara konsep ini seperti mirip dengan kalkulus gitu. Cuma memang lebih extens aja gitu ya, di mana kita di sini akan concern pada penggunaan dari variabel kompleksnya tadi gitu. Ya, sehingga ya kalau saya bilang bilangan kompleks ini menjadi suatu beautiful mathematics lah, bisa dibilang gitu, karena memang dengan menggunakan variabel kompleks ini kita bisa banyak menjelaskan fenomena-fenomena gitu ya, yang itu sangat berguna di bagi fisika maupun ya kalau misalnya yang terkait itu di teknik ya, di engineering gitu ya. Jadi nanti ini banget gitu, banyak kepakai banget konsep-konsep dari fungsi analitik ini ya, Pak, untuk merepresentasikan suatu sistem atau pemodelan. Sekarang coba kita akan lihat beberapa contoh ya. Misalnya kita punya suatu fungsi kompleks fz sama dengan z kuadrat tambah 3z. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung nilai f pada saat z sama dengan 1 dan tambah dengan 3i. Jadi kita diminta untuk the value menghitung f ya pada z-nya sama dengan 1 ditambah dengan 3i. Nah, maka yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mencoba mencari berapa komponen realnya ya dari functionnya tadi, ya berapa komponen realnya dari function tadi dan berapa komponen imajinernya. Gitu. Ya karena yang namanya suatu fz itu sama dengan u ya x plus sorry tadi apa uxy ya misalnya. Yes. Hapus semuanya. Ya, di mana tadi kita tahu bahwa yang namanya fz itu kan sama dengan u x, y ditambahkan dengan i v x, y. Gitu. Jadi merupakan pasangan dari fungsi real ya u dan v. Gitu. Sehingga memenuhi fz sama dengan u x y tambah i v y. Nah, pertanyaannya ada berapa, nanti carilah berapa nilai u-nya dan berapa nilai v-nya pada saat z sama dengan 1 ditambah 3i.
Nah, di mana yang dimaksud dengan U itu berarti adalah real dari FZ kan? Gitu. Real dari FZ itu apa? Masih ingat nggak tadi? Ya, ingat nggak yang pertama? Mencari komponen real itu gimana? Setengah. Terus? Setengah Z tambah Z bar. Z tambah Z conjugate, gitu kan? Iya. Nah, ini kemudian kita hitung, ya, setengah kali Z tambah Z barnya, maka nanti didapatkan U-nya itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 3X. Gitu. Ya. Ya, begitu juga dengan yang V. V itu kan berarti itu adalah imajiner dari FZ. Gitu. Ya. Sama dengan setengah Z minus dari Z bar. Nah, nanti bisa, kemudian nanti tinggal dimasukkan, ya, berapa nilai masing-masing. Ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua, misalnya FZ-nya sama dengan 2IZ tambah 6Z bar. Nah, ini tambah 6Z conjugate. Di mana di sini Z-nya itu sama dengan setengah tambah 4I. Ininya Z-nya ini, berarti Z bar-nya, kalau dari sini berarti Z bar-nya sama dengan setengah minus 4I. Ya. Nah, kemudian kita substitute, ya, Z-nya dengan Z bar-nya tadi ke dalam FZ-nya tadi. Kemudian yang ditanya adalah berapa U-nya dan berapa V-nya. Gitu. Nah, sama kayak tadi, berarti karena U-nya itu sama dengan komponen real dari FZ, sementara V-nya itu sama dengan komponen imajinernya dari FZ. Ini setengah tambah Z tambah Z bar, ini setengah Z minus Z bar. Ya. Nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai dari analitiknya. Ya. Oke. Ya, silahkan dicoba ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, suatu fungsi fz kuadrat gitu, itu dianggap differentiable, dapat diturunkan untuk semua z, ya, dan mempunyai derivatif f aksen z-nya, ya. Jadi kalau kita punya fz sama dengan z kuadrat, maka derivatifnya kan 2 kali z pangkat 1 sebenarnya. Itu ya, masih ingat ya. Kalau kita z pangkat 3, berarti diferensiasinya adalah 3z kuadrat. Masih ingat ya? Pelajaran di kalkulus ya. Mungkin sama Pak Supri kemarin juga sudah direview kembali. Ya, jadi fz sama dengan z kuadrat itu bisa didiferensiasikan pada semua z karena mempunyai derivatifnya adalah f aksen z-nya sama dengan 2z. Kenapa? Nah, ini bisa kita buktikan kalau memang turunan dari z kuadrat itu adalah 2z.
Maka f aksen z itu kita buat persamaan diferensiasinya, limit delta z mendekati 0 dari z tambah delta z kuadrat minus z kuadrat dibagi dengan delta z. Lalu dikuadratkan, ini z kuadrat tambah 2z delta z tambah delta z kuadrat minus z kuadrat dibagi delta z. Dapatlah limit delta z sama dengan 0, ya kan? Berarti yang ininya habis, gitu kan? Ya. Terus delta z-nya habis ke bawah, gitu ya. Ini habis pangkat 1, jadi tinggal 2z tambah delta z. Habis, ya. Maka 2z tambah delta z pada saat delta z-nya itu mendekati 0, maka ininya mendekati 0, maka limitnya itu sama dengan 2z. Jadi kita bisa membuktikan bahwa fz sama dengan z kuadrat itu turunannya adalah ya 2z. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lancar ya? Insya Allah, Pak. Oke. Kita masuk ke subbab yang berikutnya. Tentang Cauchy-Riemann equation dan Laplace equation. Nah, kemarin sudah belajar kan tentang Laplace transforms. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana implementasinya di dalam variabel kompleks. Nah, jadi yang disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann itu, ya, Cauchy-Riemann itu menjadi suatu apa istilahnya? Kalau bisa dibilang most important equation, gitu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi menjadi suatu persamaan yang penting, most important equation pada pembahasan tentang variabel kompleks ini. Di mana nanti persamaan Cauchy-Riemann itu menjadi tools gitu ya. Matematika is tools ya. Matematika itu cuma alat untuk melakukan suatu kompleks analisis. Gitu. Ya, jadi ingat, nanti ketika kalian mau melakukan analisis terhadap suatu persamaan kompleks, gitu ya, maka ingat Cauchy-Riemann. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya itu pengantar aja. Nah, di mana yang namanya suatu tools tadi atau bagaimana kita bisa menggunakan fungsi kompleks tadi gitu ya, itu merupakan analytical itu apabila fz-nya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk u xy tambah i vxy. Nah, di mana f itu merupakan analitik pada suatu domain D, if and only if, ya, jika dan hanya jika turunan parsial pertama, first partial derivative-nya u itu memenuhi dua persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Nah, ini. Jadi F itu dikatakan analitik ya pada suatu domain D jika dan hanya jika turunan pertama ya turunan parsial pertamanya dari U dan V-nya itu memenuhi dua Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus VX untuk sembarang titik di subset D tadi. Nah, di mana UX, nah ya, ini ada UX ya. UX itu berarti bukan U pada X, tapi UX itu adalah
first adalah partial derivatif turunan U pada X gitu. Nah ini, UX itu adalah do U, nah do ini, bukan D, do. Jadi turunan U pada X gitu, terhadap X. Dan UY itu adalah do U dan do Y, dan Vx itu adalah do V per do X, dan Vy-nya adalah do V per do Y. Di mana dia memenuhi, nah ini yang menjadi most important, ya, bisa dibilang begitu kan, most important equation. Ya, di mana U-nya itu, ya, UX dan UY itu adalah yang disebut sebagai partial derivatif yang pertama. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan bahwa FZ itu sama dengan U, XY, dan IVXY, dan dia continuous, can be defined, ya, can be defined dan continuous, gitu ya, pada semua titik-titik, ya, Z itu adalah XY gitu, atau XY pada bidang kompleksnya, itu dia differentiable, ya. Dia bisa diturunkan pada Z itu sendiri. Maka ketika F itu bisa diturunkan pada itu sendiri, maka pada titik tersebut ada tadi first order partial derivatif U dan V-nya yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, ya. Jadi ingat, UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus Vx. Ya. Nah, ketika di sini, maka F tadi itu analitik dalam domain D. Ya, ketika ya kan, F-nya tadi itu bisa didiferensiasikan pada X. Atau dengan kata lain, kalau Cauchy-Riemann-nya itu tidak terpenuhi, ya, Cauchy-Riemann-nya itu tidak terpenuhi, ya, maka bisa dianggap berarti si FZ-nya tadi itu tidak dapat diturunkan pada ZX plus I-nya. Gitu. Nah, jika dua bilangan tadi, ya, fungsi U dan fungsi V tadi, itu dia continuous, ya, dia continuous pada ini first derivatifnya tadi, dan dia memenuhi Cauchy-Riemann equation tadi, ya, maka FZ itu analitik di D. Ya, jadi kenapa menjadi suatu hal yang penting tadi? Ya, maka untuk bisa membuktikan bahwa suatu fungsi itu bisa analitik atau tidak di D tadi itu adalah dengan menggunakan Cauchy-Riemann. Gitu. Dengan menggunakan Cauchy-Riemann equation. Gitu. Ya, jadi Cauchy-Riemann ini menjadi salah satu teorema yang bisa kita gunakan untuk membuktikan apakah suatu fungsi Z tadi, complex function tadi itu analitik tidak. Ada nggak dia di dalam daerah D tadi. Gitu. Kalau nggak ada, ya udah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak bisa diturunkan, ya berarti memang tidak ada turunannya di dalam domain D tadi. Nah, ini sama nih kalau misalnya kita pernah belajar tentang signal processing gitu ya. Itu juga sama, tidak semua sistem itu gitu kan, itu bisa diimplementasikan karena tidak stabil misalnya, atau tidak kausal misalnya kalau yang pernah belajar digital signal processing. Itu karena apa? Karena fungsi variabel kompleksnya itu tidak bisa
atau tidak memenuhi kriteria. Jadi tidak bisa ada solusinya. Jadi ketika misalnya kita membangun suatu sistem, ya berarti sistem itu menjadi uncontrolled kalau pada sistem kendali misalnya. Menjadi sistem yang tidak bisa dikendalikan atau tidak tergantung pada variabel-variabel pengendalinya. Itu kalau dari sisi instrumen. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana penggunaan Cauchy-Riemann pada bentuk polar. Karena tadi kita lihat bahwa yang namanya bilangan kompleks itu kan bisa dituliskan dalam bentuk X plus Y, tapi juga bisa dituliskan dalam bentuk polar. Ya. Karena tadi kita punya Z, ya kan, yang sama dengan X tambah Y, di mana ya kan FZ-nya itu sama dengan U X, Y tambah IV X, Y, ya kan yang bentuk standarnya, maka ketika dia dikonvert ke dalam bentuk polar, ya kan, maka Z-nya boleh dituliskan sebagai R cos theta tambah I sin theta. Ya. Dan FZ-nya tadi juga boleh dituliskan sebagai FZ U, ya kan, kalau tadi XY berarti di sini R theta, IV dengan R theta. Jadi kalau di sini kan berarti Z-nya itu dalam X, Y, maka ketika di dalam koordinat polar, ya kan, ini kan direpresentasikan dalam R dan theta. Ya. Nah, bagaimana dengan U dan V-nya gitu ya? Jadi karena dia konsepnya Cauchy-Riemann itu adalah partial derivatif. Jadi ada UX ya, do U per do X, UY, do U per do Y. Gitu. Jadi bagaimana menurunkan fungsi U, ya kan, atau menurunkan fungsi V pada setiap komponennya, gitu. Maka kita mengenal ada UR, ya. Maka nanti dia berlaku. Nah ini adalah Cauchy-Riemann yang berlaku pada polarnya, gitu, ya, pada polarnya. Jadi berlaku UR sama dengan 1/R V theta dan VR sama dengan minus 1/R U theta. Jadi kalau misalnya nanti dalam bentuk polar ini terpenuhi, maka dia akan memenuhi sebagai analitik, gitu. Analitik in D, gitu. Analitik dalam domainnya. Oke. Oke, Laplace equation. Ya, kemarin kita sebelum UTS sudah belajar harusnya kan, yang disebut sebagai Laplace transform, gitu. Ya kan, Laplace transform ya, Laplace itu memang nama orang, si Pierre Simon Laplace gitu. Dan memang Laplace transform ini cukup banyak kontribusinya di matematik. Di probability itu juga ada misalnya. Ya. Terus di bilangan natural itu juga ada. Jadi kalau kita bicara masalah Laplace transform atau Laplace equation ini, memang itu nanti hubungannya apa sih dengan Z transform? Karena memang ada yang bilang bahwa Laplace itu bisa membuat sebuah formula atau function yang mengeneralisasikan dari suatu proses Z transform tadi. Gitu. Ya, itu yang disebut sebagai Laplace. Nah, di mana ketika kita ingin menggunakan Laplace equation atau Laplace transform, ya kan, maka
kita harus memperhatikan komponen real ya dan komponen imajinernya gitu. Ya. Jadi komponen real dan komponen imajinernya. Di mana komponen real dan komponen imajinernya itu juga harus merupakan suatu analytic function untuk bisa memenuhi Laplace equation. Nah, di mana nanti ini akan banyak digunakan untuk PDE. Nah, masih ingat nggak? Partial differential equation. Ya, jadi kalau nanti kita belajar di fisika lebih lanjut gitu ya. Ya. Jadi memang partial differential equation ini itu banyak sekali gitu ya problem-problem yang akan kita temui, atau banyak juga partial differential equation ini banyak yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya membuat harmonic condition dari misalnya atau elemen analisis, atau bisa juga ke signal analisis dan segala macam gitu ya, itu akan menggunakan partial differential equation. Ya, termasuk kalau mau yang lebih susah, misalnya contohnya ya kalau misalnya di medis kan bagaimana how to understand signal dari otak, signal dari jantung gitu kan. Itu kan pada prinsipnya semua harmonic function kan. Nah, ketika sudah bicara masalah harmonic function, maka itu pasti nanti partial differential equation gitu. Ya. Semua tuh rata-rata tuh elektrostatik, dinamik, fluida, dinamik gitu ya. Bahkan sampai dengan kuantum mekanik sekalipun gitu ya. Nah, itu pasti menggunakan harmonic function dan itu pasti partial PDE tadi, partial differential equation gitu. Yaitu persamaan gravitasi, ya kan, persamaan aliran panas, konduktivitas panas gitu. Ya, itu sebenarnya kalau mau kita lihat satu persatu gitu ya. Nah, itu aplikasinya cukup banyak gitu, ya pada PDE ini gitu. Nah, bagaimana teorema yang kita gunakan? Ya, ketika ini kebaca lah ya. Ketika suatu fungsi fz sama dengan uxy tambah iv itu analitik, ya. Jadi f-nya itu adalah analitik pada domain D, ya. Maka setiap u dan v-nya itu akan memenuhi Laplace equation. Nah, ini yang disebut sebagai Laplace equation. Segitiga kebalik itu bacanya apa? Nabla. Ya, Nabla square. Ya. Jadi Nabla square U sama dengan UXX tambah UYY sama dengan 0. Dan Nabla kuadrat V sama dengan Nabla kuadrat V sama dengan VXX ditambah VYY. Ya. Ini U sama V-nya hampir sama tulisannya ya. Jadi ini U, ini V. Sama dengan 0. Nah, kalau dia memenuhi Laplace equation seperti ini, ya, maka nanti dia akan ada solusinya di D. Gitu. Maka dia akan punya second partial derivative di D. Gitu. Ya. Dimana yang dimaksud dengan UXX itu ya berarti apa? Kalau dibilang UXX itu ya berarti UXX itu sama dengan berarti do kuadrat U per do X kuadrat. Ya. Jadi persamaan seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang V ya, VXX ya berarti 2 kuadrat V per do X kuadrat. Begitu juga dengan yang I. Dan dia akan sama dengan 0. Nah, itu yang disebut sebagai bagaimana penggunaan Laplace transform untuk membuktikan atau menganalisis sifat harmonik, analitik ya, sifat analitik dari suatu function.
Nah, solusi dari persamaan Laplace tadi yang dia continuous pada second order partial derivative tadi itu disebut sebagai fungsi harmonik. Ya, jadi yang namanya fungsi, jadi yang tadi kita sebutkan ini, gitu ya, ketika dia punya solusi seperti ini, maka dia disebut sebagai harmonic function. Teorinya disebut sebagai potensial teori. Ya. Nah itu harusnya Pak Supri udah ngajarin nih, gitu, di dalam Laplace transform kemarin, gitu. Apa yang dimaksud dengan harmonic function di Laplace transform dan potensial teorinya, gitu. Ya. Dan di mana bagian real dan bagian imajinernya pun juga yang bagian imajiner dan partnya dari suatu analytic function dia juga merupakan suatu harmonic function. Nah, jika harmonic function-nya U dan V itu memenuhi Cauchy-Riemann, ya, jadi dia satisfy U dan V-nya satisfy Cauchy-Riemann dalam domain D, dan mereka adalah real dan imajiner komponen dari suatu analytic function, maka V-nya itu disebut sebagai harmonic conjugate function terhadap U dalam domain D. Gitu. Ya. Kalau dia memenuhi dua harmonic function tadi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Masih belum ada, Pak. Sorry, gimana? Masih belum ada maksudnya. Dari saya. Oke. Ya. Pertanyaan itu munculnya kalau ada kuis aja gitu ya. Oh iya, baru ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada kuis mah aman gitu ya. Oke, coba kita akan lihat contoh. Apalagi nanti pertanyaannya pas lagi ujian, nah itu baru kumpul tuh. Oh iya, ternyata ini nggak tahu, ini nggak tahu. Oke, contoh misalnya kita punya sebuah fungsi. Fungsinya apa? Tuh. Waduh, pulpen saya habis. Alah, pulpennya habis. Saya nggak bisa coret-coret dulu nih. Taruh ngecas dulu pulpennya. Jadi, ketika kita punya suatu function e pangkat x, ya, cos y tambah i sin y. Pertanyaannya adalah, apakah dia analitik? Ya, jadi kalau misalnya dalam konsep aplikasinya itu yang disebut sebagai analitik, berarti dia mempunyai solusi. Jadi dia bisa running dalam suatu domain itu, gitu. Dalam domain z-nya tadi, di mana domain z-nya itu yang nanti tergantung dari kita mau seperti apa, gitu. Nah ini sekarang secara matematiknya, ketika fz sama dengan e pangkat x cos y tambah i sin y, pertanyaannya adalah analitik enggak, gitu. Ya kan, nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan ya tadi Cauchy-Riemann. Gitu. Ketika kita punya x cos y dan i sin y, maka kita punya u, di mana u itu ya kan sama dengan e pangkat x cos y dan v-nya itu sama dengan e pangkat x sin y.
Nah, dengan menggunakan partial derivatif, U, kita bisa hitung UX. Di mana UX itu adalah do U per do X. Ya, do U per do X. U-nya apa? E pangkat X cos Y. Berarti kalau do U per do X, berarti kan seharusnya adalah E pangkat X-nya doang kan, maka cos Y-nya adalah konstanta kan. Maka E pangkat X diturunkan apa? Gitu. EX. Ya, tetap E pangkat X. Jadi makanya UX itu sama dengan E pangkat X cos Y. Nah, UY. Kalau UY berarti E pangkat X cos Y diturunkan terhadap Y. Berarti E yang pangkat X-nya dianggap konstanta. Gitu. Maka yang diturunkan hanya cos Y-nya saja. Cos Y diturunkan terhadap Y. Sama dengan min sin Y. Makanya UY-nya sama dengan min E pangkat X sin Y. VY juga sama. Ya. VY, berarti V-nya itu adalah EX sin Y. Berarti diturunkan terhadap Y, berarti sin Y. Sin Y diturunkan terhadap Y, berarti sama dengan cos Y. Jadi E pangkat X cos Y, dan Vx-nya diturunkan terhadap X-nya, ya berarti tetap E pangkat X sin Y. Ya. Karena sin Y-nya adalah dianggap sebagai konstanta. Nah, kita cek, gitu kan, sesuai nggak dengan Cauchy Riemann? Gitu. Cauchy Riemann-nya bilang gimana? Kalau UX-nya sama dengan VY, UX-nya sama dengan VY, dan UY-nya sama dengan minus PX, berarti dia analitik. Gitu. Nah, di sini kita lihat sama nggak? Gitu. Cauchy Riemann-nya. Sama. Sama, berarti dia dianggap sebagai analitik. Jadi ingat aturannya adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan minus PX. Nah, kalau itu sama, ya sudah, berarti dia analitik. Jadi Cauchy Riemann itu digunakan ya untuk membuktikan ya apakah suatu fungsi itu analitik atau tidak. Ada nggak solusinya di dalam domain tersebut gitu. Oke. Saya lanjutkan dengan exponential function. Ya. Fungsi eksponensial. Ya. Jadi kalau bisa dibilang kenapa kok larinya sampai ke eksponensial gitu, ya kan? Karena yang namanya kompleks itu, ya kan? Itu juga ada eksponensialnya. Ya, juga ada eksponensialnya. Kenapa? Karena kan kita boleh juga tulis E pangkat Z atau eksponen Z gitu, yang merupakan suatu fungsi eksponensial. Hal yang sama dengan E pangkat 1, E pangkat 2, E pangkat 3, berarti kan boleh juga E pangkat Z. Jadi kita boleh membuat suatu fungsi dengan pendekatan eksponensial. Tapi variabelnya variabel kompleks, maka dapatlah yang disebut sebagai E pangkat Z. Jadi ketika kita punya E pangkat Z, maka dia merupakan suatu exponential function. Nah, di mana ketika kita punya suatu E pangkat Z, maka kita bisa breakdown dia juga menjadi suatu komponen real-realnya. Komponen realnya apa? Komponen realnya berarti kan E pangkat X cos Y dan E pangkat X sin Y. Gitu. Atau dengan kata lain, ditulis E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat X cos Y tambah I sin Y. Jadi, E pangkat Z-nya itu sama dengan E pangkat X kalau nilai Z-nya akan sama dengan X. Nah, kelebihannya apa di dalam exponential function? Exponential function itu, E pangkat Z itu dia analitik untuk semua Z. Nah, ini. Jadi eksponensial itu analitik. Kenapa dia analitik? Ya, karena E pangkat Z aksen
itu sama dengan E pangkat Z gitu. Jadi E pangkat Z aksen itu sama pangkat Z. Gitu. Ya, jadi E pangkat eksponensial itu diturunin ya. Halo. Halo Pak Adi. Suaranya hilang, Pak. Pak Adi terputus ya? Bentar, coba tahu ini. Itu sayangnya, Mbak.